Hari Sabtu di kediaman Hatiaksa sudah ramai. Ada yang menata dekorasi, memasak, juga yang lainnya. Nadia tampak sudah ada di sana. Namun, tidak dengan Nani. Ibu dan anak itu sepertinya masih terlibat perang dingin. Hatiaksa datang sambil menenteng sesuatu yang sepertinya baju pengantin berwarna putih yang ditutupi plastik. "Mana Nadia?" tanyanya pada orang-orang di sana. "Dia ada di kamar pengantin," jawab salah seorang yang sibuk menata bunga. Hatiaksa gegas menuju ke sana. Ternyata memang benar, Nadia ada di sana sedang melakukan treatment. Beberapa orang yang merawatnya tampak memegangi bagian mereka masing-masing. Ada yang sedang merawat wajah, kuku, bahkan ada yang sedang mewarnai rambutnya. Wah, masih lama?" tanya Hatiaksa pada orang-orang yang tengah sibuk. "Iya, Pak. Paling 1 jam lagi beres," jawab salah satu yang sepertinya adalah pemimpin dari rangkaian acara perawatan itu. "Baiklah kalau begitu. Aku akan simpan baju ini di sini, biar nanti Nadia bisa mencobanya." Hatiaksa menyampirkan baju itu di gagang pintu lemari. "Hai, Pak. Ada apa ini?" Raffi yang mendengar suara ayahnya lalu masuk ke kamar itu. "Ini, Papa sengaja beliin baju buat Nadia," ucap Hatiaksa menunjuk pada baju yang menggantung. Wah, Papa sepertinya perhatian sekali sama Nadia. Lintang juga kalah," tutur Raffi sambil melangkah mendekati gantungan baju. Dia lalu membuka plastik penutupnya dan menampakkan kebaya putih dengan belahan dada yang rendah. Bagian punggungnya juga pasti akan memperlihatkan keindahan pemiliknya jika dikenakan. "Apa tidak terlalu seksi, Pak?" tanya Raffi saat menatap baju itu dengan dahi mengerut. "Kamu jangan samain Nadia dengan Lintang. Lintang itu udah dewasa, beda sama Nadia yang masih ABG dan pasti suka dengan pakaian yang seksi." "Iya, kan, Nat?" ucap Hatiaksa meyakinkan. Nadia yang sedang dipakaikan masker lantas mengacungkan jempolnya. Jam 11 malam. Suasana sudah mulai sepi. Raffi juga sudah berada di kamarnya setelah pukul 8. Anggota keluarga yang lain juga sama, sudah ada di kamar masing-masing. Lagi pula, tidak akan ada banyak tamu di acara besok. Hanya keluarga dan teman-teman dekat saja. Hatiaksa meninggalkan tempat tidurnya. Terdengar dengkuran Hesti yang sudah nyenyak. "Badan sama dengkuran udah kayak kebo aja," cibir Hatiaksa melirik pada tubuh Hesti yang terlentang di atas kasur. Mulutnya terbuka dengan bunyi-bunyi nggak-ngok. Lelaki parubaya itu mengendap keluar. Menengok ke kanan dan kiri sebelum akhirnya menuju ke kamar pengantin di mana Nadia berada. Setelah berada tepat di depan pintu, Hatiaksa mengetuknya perlahan. Nadia yang hampir saja terlelap mendengar ketukan itu langsung menajamkan pendengarannya. "Mas Raffi." Dia udah nggak sabar, gumamnya, lalu bangkit untuk membuka pintu. Matanya melebar saat melihat siapa yang ada di balik pintu. "Pak Hadi," ucap Nadia pelan. Lelaki itu tak menjawab, dia langsung menyelinap masuk ke dalam kamar. "Kamu belum tidur?" tanya Hatiaksa yang melotot melihat pemandangan di depannya. Nadia hanya memakai baju tidur minim. Walaupun bukan lingerie, tetapi baju tidurnya hanya menutupi setengah paha dengan atasan yang cukup seksi. "Bapak mau apa ke sini?" tanya Nadia gugup. Dia takut jika ada orang lain yang bangun dan memergoki mereka di kamar yang sama di tengah malam begini. Kedua tangannya berusaha menutupi bagian atas tubuhnya yang memperlihatkan belahan dada yang rendah. "Kamu jangan pura-pura nggak ngerti, Nat. Aku mendukung kamu sama si Raffi, bukan semata-mata untuk si Raffi doang. Saya juga ingin sering-sering menikmati kamu," ucapnya dengan seringaian menjijikkan. Nadia mundur selangkah, tetapi Hatiaksa lekas menariknya hingga jarak mereka begitu dekat. "Jangan, Pak. Aku takut ada orang yang datang," tolak Nadia berusaha mendorong tubuh Hatiaksa yang semakin merangsek mendekat. Matanya melihat ke arah pintu, berharap ada orang yang datang menyelamatkan. "Tidak usah takut, sayang. Orang-orang sudah nyenyak.
Hanya tinggal kita berdua yang masih bangun. Hatiaksa mengungkung tubuh Nadia hingga mereka tak berjarak. Kamu sangat menggairahkan. Ingat, Pak. Aku ini calon istri anakmu, elak Nadia masih berusaha melepaskan diri. Aku ingat sekali, Nadia. Aku juga ingat saat kita berada di kamar hotel dan memadu kasih, jawab Hatiaksa. Ada kamu di sini, membuatku tidak perlu berkelana lagi di luar. Terima kasih, sayang, ucap Hatiaksa setelah nafsu bejatnya tertunaikan. Dia mengecup kepala Nadia yang diam menahan lelehan air matanya. Lehernya bergerak ketika dia menelan ludahnya yang terasa pahit. Entah kenapa rasanya begitu berbeda ketika dia sedang melayani tamu yang jelas-jelas membeweli jasanya, dengan saat dia melayani Hatiaksa yang sesaat lagi akan menjadi ayah mertuanya. Maafkan aku, Mas Raffi, ucap Nadia lirih dan menutupi tubuhnya yang tiba-tiba terasa kotor. Nadia duduk di depan meja rias dengan lampu sorot yang menyinari wajah cantiknya. Make up yang dipoleskan menambah ayu wajahnya yang memang cantik. Lensa kontak berwarna abu menjadikannya terlihat seperti gadis blasteran. Terlebih dengan rambutnya yang diwarnai dengan warna tembaga dan disanggul sedemikian rupa. Raffi tersenyum semeringah ketika Nadia keluar dari kamar menuju meja untuk ijab kabul di mana dirinya duduk sekarang. Seorang penghulu dan wali hakim juga sudah siap di sana. Nani ternyata juga sudah datang dan duduk di antara para tamu. Tak jauh dari Nani, Hesti duduk tegap memakai kebaya mahal dan make up yang tebal. Lipstik merah selalu menjadi ciri khasnya. Hesti memang harus selalu menjadi pusat perhatian. Sederetan acara dilalui hingga tiba saatnya Raffi mengucap ijab kabul atas nama Nadia. Teriring doa dari setiap mulut agar pengantin menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Ada rasa haru menyelinap di hati Nadia. Dia berharap tidak akan pernah lagi menjajakan tubuhnya pada sembarang lelaki. Hatiaksa tersenyum semeringah. Dia memberi selamat pada sang putra dan memeluknya erat. Selamat datang di keluarga ini, Nadia. Jangan lagi sungkan, ya, ucap Hatiaksa yang juga memeluk menantunya itu. Akan ada banyak waktu buat kita bersama nantinya, bisik Hatiaksa saat memeluk Nadia. Jantung wanita itu berdebar cepat. Dia mulai takut dengan ayah mertuanya itu. Ternyata segala sesuatu yang tampak di permukaan belum tentu sesuai dengan keadaan di dalamnya. Seperti keluarga Hatiaksa yang selalu terlihat sempurna dan harmonis, padahal di belakangnya begitu bobrok dan menjijikkan. Pagi ini Rati sudah siap dengan baju terbaiknya. Meskipun kemeja itu sudah terlihat lusuh, tapi inilah baju terbaik yang dia punya. Entah kapan terakhir kali dia membeli baju. Dia bahkan tidak ingat. Entah lebaran 2 atau 3 tahun yang lalu. Sang mantan suami tak pernah peduli apakah dia punya baju atau tidak. Jika Rati mendapat uang, dia dahulukan dulu untuk isi perut. Kalaupun ada sisa dan dapat menabung, tentu saja baju untuk Gendis jauh lebih penting. Gendis sarapan dengan telur ceplok sebelum berangkat sekolah. Dia anti-anti agar anak itu tidak pergi jauh sepulang sekolah. Ibu ada panggilan pekerjaan. Kamu diem di rumah kalau misalnya ibu belum pulang, ya, ucapnya dan menunjukkan di mana letak menyimpan kunci berada jika anaknya pulang nanti. Kalau lapar, ibu simpan roti di atas meja. Ada susu juga dari Tante Lintang kemarin. Atau kamu bisa makan nasi sama kecap. Mengerti? Tanya Ratih memastikan. Gendis mengangguk. Sudah menjadi menu sehari-hari baginya makan nasi dengan kecap jika tidak ada lauk untuk makan. Beruntung kemarin Lintang membawa banyak makanan untuk Gendis. Doakan ibu cepat kerja, biar kamu bisa makan enak, ya. Lagi-lagi Rati berucap sebelum berangkat. Dia berencana berangkat sekalian mengantarkan Gendis ke sekolah. Beruntung, Rati juga sedang memegang uang hasil menggosokkan pakaian milik tetangganya 2 hari yang lalu. Tidak banyak, tapi cukup untuk ongkos selama beberapa hari. Dadan sudah menunggunya di ruang personalia.
Jordi sudah memintanya untuk menerima jika ada yang melamar atas nama Ratih. Alis lelaki paruh baya itu bertaut. Ternyata pelamar itu hanya seorang perempuan berpakaian lusuh. Meskipun dia akui, jika Ratih adalah wanita yang manis. "Kamu kenal di mana sama Pak Jordi?" tanya Dadan menilik Ratih dari atas sampai bawah. Ratih mengerti yang dimaksud oleh lelaki di depannya. Dia pasti merasa aneh jika wanita miskin dan kumuh sepertinya bisa kenal dengan pemilik perusahaan. "Oh, saya teman dari pacarnya Pak Jordi," jawab Ratih merendah, padahal dia sendiri kenal dengan Jordi secara langsung. "Pacar Pak Jordi?" Lagi-lagi Dadan mengerutkan keningnya, karena tidak ada selentingan siapa yang menjadi teman dekat bosnya itu. "Mbak Lintang. Saya pernah mengenalnya dulu saat sekolah. Sekarang dia menawari pekerjaan ini buat saya. Saya tidak berharap banyak, karena ijazah SMA saya pun hanya persamaan," ungkap Ratih merendah. Jika bukan karena keadaan yang memaksanya, Ratih pasti bisa mendapatkan beasiswa dengan mudah. Meski dia berasal dari keluarga miskin, tetapi otaknya sangat pintar. Dadan manggut-manggut. Dia baru tahu jika ternyata Lintang adalah pacar Jordi. Kabar yang tak pernah terdengar di perusahaan. "Saya sudah mendapat mandat dari Pak Jordi, kalau saya harus menerima Mbak Ratih dan bekerja sebagai pengurus kupon makan buat para karyawan di sini. Itu perintah yang saya dapatkan dari Pak Jordi. Job desk-nya nanti bakalan diajarkan oleh pegawai yang lebih senior Diga. Yang jelas, nanti kamu bakal mendapat baju seragam. Dan untuk gaji, Pak Jordi bilang kamu mendapatkan sesuai UMR, tanpa melalui masa uji coba. Apa kamu mengerti?" tanya Dadan setelah menjelaskan panjang lebar. Ratih mengangguk. Dia merasa bersyukur karena akhirnya bisa merasakan kerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia merasa senang dan antusias sekali saat diperlihatkan ruang kerja yang menurutnya sudah sangat bagus. Sebuah meja, buku catatan, setumpuk kupon berwarna hijau, dan juga ada telepon di mejanya. Baginya, itu merupakan sebuah kerja kantoran meski hanya mengerjakan sesuatu yang sederhana. Saat makan siang tiba, Lintang menelepon dan bilang akan mengajaknya makan di kantin. Ratih benar-benar senang sekali dengan hari pertamanya kerja. "Aku nggak ngangka bakalan langsung kerja. Aku pikir hanya interview saja lalu pulang," ucap Ratih saat mereka makan siang di kantin. Jordi sudah janji, kalau dia tidak akan membuang waktu. Dia akan membayar semua kesalahannya di masa lalu. "Itu janjinya padaku," jawab Lintang. Memangnya kamu nggak malu makan sama aku di sini, Lin? Lihatlah, di sini hampir semua hanya pegawai rendahan, bukan staf seperti kamu," ucap Ratih menindai sekeliling. "Nggak apa-apa. Aku pengen kali-kali makan masakan buat para operator. Lagian, enak kok," puji Lintang sembari menyantap makanan sederhana yang tersaji di piringnya. Para staf biasanya makan di ruang makan dekat pantry dan disajikan oleh para OB. Namun, kali ini Lintang lebih memilih makan bersama Ratih. "Aku tidak suka melihat tatapan laki-laki padamu," ujar Ratih yang bisa melihat tatapan tak senonoh yang ditunjukkan oleh para pegawai lelaki di sana. "Lalu, aku juga tidak suka cara mereka melihatmu," sahut Lintang. "Mereka seolah baru pertama melihat perempuan. Dasar menjijikkan," umpatnya kesal. "Sudah kuduga kamu ada di sini," sapa seseorang yang baru saja datang. "Jordi, kenapa kamu ke sini?" ujar Lintang yang merasa terganggu dengan kedatangan Jordi. "Takut kamu ada yang nyulik," sahut Jordi terkekeh. Tatapan tak sopan dari para lelaki tadi mendadak ciut saat melihat kedatangan Jordi di tengah-tengah mereka. "Aku sarankan, kalian tidak usah lagi makan di sini. Aku akan suruh OB agar menyiapkan juga makanan buat Ratih, agar dia bisa makan di atas sama kamu," jelas Jordi saat menyadari para lelaki itu masih mencuri pandang pada wanita pujaannya. "Tidak usah, Jor, Pak," tolak Ratih.
Aku bisa makan di sini dengan yang lain. Dan kamu Lintang, kamu sebaiknya makan saja di tempatmu. Lalu, perdebatan pun dimulai. Rati tak mau menerima kebaikan dari Jordi lebih banyak lagi. Baginya, bisa kerja di sana saja sudah lebih dari cukup. Namun, Jordi dan Lintang juga tetap ingin agar Rati bisa makan di tempat yang lebih baik. Begini saja. Aku sebagai bos kalian di sini, memerintahkan agar kalian makan di ruang makan mulai besok. Tidak ada bantahan. Ucapan Jordi terdengar mengancam. Rati menyungging tersenyum, saat melihat Jordi begitu perhatian pada Lintang. Dia bahkan tak sekejap pun mau melepas tangan Lintang saat mereka berjalan bersama. Jauh di lubuk hatinya, ada rasa pedih yang mendesir saat melihat kemesraan sahabat lamanya itu, karena diam-diam Rati menyukai Jordi sejak lama. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.